Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan para guru, para pinesepuh, para alim, kemudian yang sangat mendapatkan anugerah dari Allah, kecintaan ya, yang dibanggakan Allah adalah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang masih tetap teguh pendirian sampai pada hari ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini adalah malam yang ke-27. Jadi tinggalannya beberapa hari lagi. Puasa sebagai rukun Islam kita ini insya Allah atas izin Allah bisa kita laksanakan sampai tuntas nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan seluruh amal ibadah yang Bapak Ibu tunaikan di bulan suci Ramadan ini. Siangnya siam, membaca kitab suci Al-Quran, infak, sedekah, takjil, zakat fitrah, zakat mal. Sedang malamnya ini kita hidupkan dengan qiyamul lail, termasuk salat tarawih. Kemudian kita isi mungkin salat tasbih, kita isi juga dengan salat taubat, kita isi juga dengan salat tahajud lagi malamnya, dan lain-lain. Kemudian ada tadarusan. Itu semuanya memang merupakan bagian daripada kegiatan kita di saat Allah masih mempertemukan Bapak Ibu bulan suci Ramadan ya, yang Allah menganugerahkan ini bulan-bulan yang sangat agung. Dan kita ini alhamdulillah masih dipertemukan tahun ini 1444 Hijriah ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan rupanya kita juga masih mendapat perkenan Allah Bapak Ibu, masih diparingi panjang umur sehingga masih bisa bertemu jumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Amin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang Bapak Ibu tunaikan ini menjadi amal ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah, mendapatkan anugerah ridhonya insya Allah. Bapak Ibu, Allah ya mentraining kita ya di bulan suci Ramadan ini. Ini umatnya Nabi Muhammad ini termasuk mudah Pak. Kalau sholatnya sehari semalam hanya 5 waktu. Sepanjang sejarah yang kita ketahui di hadis-hadis Nabi, misalnya umatnya Nabi Musa itu sehari semalam itu 50 waktu, cukup berat. Kemudian puasanya Nabi Daud itu Pak, kalau sepanjang yang kita pelajari, sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, dan seterusnya itu seumur hidup. Berat apa betul Pak? Berat. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad setahun cuman hanya sebulan. Dan ini anugerah Allah. Ya Allah menganugerahkan itu ditempatkan ada di bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah, yakni bulan suci Ramadan. Karena ada Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang mulia juga. Kalau disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah itu. Jadi misalnya contoh Dzulqa'dah. Itu kalau orang Jawa memberikan nama Selo. Dzulhijjah, orang Jawa memberi nama bulan besar ya, Dzulhijjah. Nah, kemudian ada bulan Suro Pak. Orang Jawa memberi nama Suro. Kalau bulan hijrahnya namanya Muharram. Bulan Muharram. Kemudian yang lepas sekali Pak, yaitu bulan Rejab. Ya, Rejab, orang Jawa memberi nama Rejab. Nah, itu kemudian Rojab. Ya, itu yang sering kita kenal.
Tetapi dari 4 ke 4 bulan Asyurul Hurum ini yang lebih lagi dimuliakan Allah adalah bulan Ramadan. Mungkin panjenengan akan bertanya, apa sebabnya kok bulan Ramadan itu bulan sing paling dimuliakan Allah? Nah, itu ada satu menurut ulama-ulama, para ahli hadis ya, para ulama-ulama ini Pak, ada satu alasannya, yaitu bulan ini bulan diturunkannya oleh Allah kitab suci Al-Qur'an. Dan tadi sudah dibaca oleh Imam, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Qur'an. Kan ngaten disebut dalam ayat ini. Jadi Gusti Allah yang ngomong begitu. Jadi oleh karena itu kenapa Pak wong Qur'an wae kok dikatakan itu termasuk bulan yang iya, saya katakan demikian. Karena pada waktu orang-orang Bani Israel itu Pak dikejar Fir'aun, lalu kemudian bisa menyeberangi laut itu atas izin Allah. Allah memberikan anugerah selamat kan. Nah itu. Lalu bulan Suro itu dia puasa. Jadi orang-orang Bani Israel itu siang. Karena mensyukuri nikmat Allah ketika dia diinjak-injak oleh Fir'aun yang bertahun-tahun di Mesir. Lalu kemudian Allah menganugerahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun ini, kemudian atas izinnya nyebrang laut. Jadi ini peristiwa yang luar biasa, spektakuler betul Pak. Laut itu bisa jadi tersingkap, Masya Allah. Dan itu bisa di jalan, ya, melewati itu. Sehingga mereka puasa. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam poso itu sejak mulai sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu usia 40 tahun, lalu kemudian Allah menganugerahkan syariat itu karena Nabi Musa kan Pak. Lalu Nabi Muhammad mengikuti siam itu. Jadi puasa yaitu tanggal 10 Suro. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, jika tahun depan itu saya masih hidup, kata Rasulullah, maka aku akan puasa tanggal 9-nya. Jadi 9 itu Tasu'a Asyura, ya Pak. Tetapi Nabi Muhammad belum sampai pada tahun itu sudah wafat. Jadi kedahuluan wafat. Maka agar supaya tidak menyamai orang-orang Yahudi, maka kita disuruh siam itu tanggal 9 dan 10. Ada yang mengatakan itu sampai tanggal 11, itu 3 hari. Di Fiqh Sunnah saya baca itu 9, 10, 11. Ada yang ngambil 10, 11. Ada yang ngambil 9, 10. Dan ada yang ngambil cuman sehari saja, yaitu tanggal 10 Syura. Rasulullah sudah siam Pak. Tapi bulan Ramadan ini, kewajiban puasa bulan Ramadan ini belum diwajibkan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad posisinya masih di Mekah. Jadi 13 tahun Rasulullah hanya puasa itu, ya bulan Syura itu, sama puasa 3 hari Pak. Yaumul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15. Itu Rasulullah puasa. Tetapi Rasulullah belum mendapatkan kewajiban Ramadan. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun 2 Hijrah, itu baru Allah mewajibkan puasa Ramadan ini. Nah, gitu. 2 Hijrah. Jadi usianya Nabi Muhammad itu sudah 55 tahun Pak. Karena Nabi Muhammad hijrah itu usianya 53 tahun. Umur 40 diangkat jadi Nabi, 13 tahun di Mekah, baru hijrah ke Madinah usianya 53 kan. 2 tahun kemudian Ramadan ini, puasa Ramadan ini diwajibkan. Pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Tuh, itu sedikit saya baca di beberapa hadis-hadis Nabi, kisah atau sejarahnya diwajibkan itu. Lalu oleh karena itu, karena sebab diturunannya Quran itulah kita umat muslim disuruh siang di bulan Ramadan itu. Itu mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah memberikan anugerah petunjuk dan rahmat. Kemudian juga sebagai syifa'ul linnas. Kan ngaten Pak? Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan Quran itu agar supaya dapat petunjuk kita ini, dan Allah akan menjamin kita agar supaya kita tidak tersesat hidup kita dunia sampai akhirat. Jadi pedomane ku kitab suci
Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, taraktu fikum amroini in tamassaktum antadillu abada. Hadis riwayat Muslim. Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Jika kalian tetap berpegang teguh pada dua perkara itu, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Tuh, ngeten. Jadi oleh karena itu dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi Muhammad bahwa kalau panjenengan itu tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, maka niscaya hidup panjenengan itu akan diparingi selamat dunia akhirat. Di dunia ini diparingi selamat, di kuburan panjenengan entuk rahmati Gusti Allah, besok di akhirat panjenengan entuk rahmati Gusti Allah, panjenengan akan masuk ke dalam surga karena panjenengan itu punya pegangan, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Jadi oleh karena itu betapa Quran itu rupanya adalah merupakan petunjuk yang luar biasa yang bisa ngerubah perilaku kita ini sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Quran itu menjadi orang-orang yang selamat Pak dunia akhirat. Betapa itulah sehingga kita mensyukuri nikmat Allah, dan Quran itu masih ada di dalam tangan kita yang setiap kali kita baca. Mudah-mudahan panjenengan sudah tahu juga maksud isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Untuk apa panjenengan cuma melesankan saja, tetapi panjenengan masih belum mengerti isinya. Sik mending itu panjenengan mungkin ngelesankan, sering membaca Pak, sering baca Quran, tapi kalau tidak tahu isinya dengan hormat. Jarine Nabi, jarine Gusti Allah ngomong gini, lah yo awakmu wis tak kirimi surat kok gak dibales-bales. Iya, wis tak waca surate, tapi ya gak ngerti isine dadi gak bales. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksudnya begitu. Jadi oleh karena itu, ayo kita sebagai hamba Allah yang beriman. Jadi ngeten. Ini ada kisah sedikit. Ini sebenarnya kisah ini sederhana Pak. Saya nyebrang perahu dari Kebraun ini, kan ada perahu, kemudian sampai ke Kebun Sari, ya kan. Lalu yang nambang itu, yang tukang tambang itu merokok. Loh Mas, sampean kok gak poso? Kok apa Pak, poso ae kok. Iku dibijuki wong Arab sampean iku ngono. Nuwun sewu Pak. Ini contoh sederhana aja. Oh gak apa-apa, saya gitu. Gak apa-apa, gak poso. Tapi menenok kuburan sampean rugi ya Bang. Jenengan tuh nanti kalau sudah mati rugi sampean. Gak apa-apa sampean, gak apa-apa, masih rokokan, masih makan, gak masalah. Mau gak ditangkap polisi ya. Kan ngoten Pak ya, saya begitu. Tapi nanti kalau panjenengan sudah mati, saya gitu. Itu alam kubur rugi sampean. Lu kok ero sampean? Aku dikongkon ngono, aku dibantah begitu. Koyok ruwai sampean itu. Loh iya, sampean urip nang ngene donya gak punya pegangan ya gitu. Oh, berarti panjenengan itu gak punya pegangan hidup ini. Makanya panjenengan itu gak ngerti hidup ini. Pokoknya gak punya pegangan. Loh gitu. Oh itu gitu. Jadi saya dituduh sebagai kok ruwai Pak sampean. Gak apa-apa. Jenengan gak usah sembahyang, gak usah sholat, gak usah poso, gak usah, gak apa-apa. Tapi sing jelas sampean nu gak iso membantah meneh bakal mati. Sampean mesti mati meneh. Kan ngoten. Masalahnya apa? Wong urip nang donya iku mesti bakal mati. Walaupun nang nggone donya iku lepas atau bebas dari jeratan hukum manusia, tetapi pasti di alam kubur itu tidak akan bebas dari jeratan hukum Allah. Saya sampaikan begitu. Makanya panjenengan gak usah poso lah. Tapi nanti panjenengan akan ngerasakno urip nang kuburan. Begitu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggih. Oleh karena itu, sholat itu tujuannya agar supaya kita ini Pak. Jadi maksud saya gini, sholat itu bukan untuk Allah. Poso itu juga bukan untuk Allah. Allah itu enggak butuh disolati. Allah enggak butuh diposoi. Allah enggak butuh dizakati. Allah enggak butuh. Karena Gusti Allah itu zat yang maha kuasa. Dia itu sudah duduk di istana kerajaannya yang maha agung, yang maha besar, yang maha suci. Walaupun manusia itu hidup di dunia ini enggak mau taat sama sekali kepada Allah, Gusti Allah tidak akan berubah kedudukannya. Itu disebut di dalam surat ya Az-Zumar ayat yang ke-7. Ngeten Pak ayatnya.
In takfuru fa innahu ghaniyun ankum. Jika kamu kafir, sak donya iki gak ono sing taat nang Gusti Allah, gak ono sing sembayang nang Gusti Allah, dikongkon poso ya wis gak ono sing gelem. Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh imanmu itu. Itu Gusti Allah Pak ngomong di situ, disebut di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7 ini. Jadi oleh karena itu, sholat kita itu bukan untuk Allah sebenarnya. Sholat kita itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena butuhnya kita dengan Allah. Sehingga kita itu mendekat ke Allah karena kita itu miskin. Karena kita itu orang yang lemah. Sedang Allah itu zat yang maha kuasa. Nah, oleh karena itu sholat itu bukan untuk Allah sebenarnya. Tapi untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Poso itu bukan untuk Allah, tetapi poso itu adalah untuk merubah kepribadian kita agar supaya kita bisa mengendalikan nafsu, agar supaya kita jadi orang yang tawakal nang Allah, agar supaya kita jadi orang yang sabar, agar supaya kita ini merasa diri kita ini selalu diawasi Allah karena kita siam itu. Begitu Pak. Oleh karena itu poso itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Makanya Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang mau taat kepadaku, maka niscaya aku akan membalas orang itu, akan saya masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngoten nggih. Jadi oleh karena itu saya sangat berharap dengan tema dari apa yang saya sampaikan ini, jadi Ramadan ya itu membentuk perubahan hamba Allah. Agar supaya kita di training Allah selama 1 bulan ini bisa jadi orang yang berubah. Jadi tidak seperti dulu-dulu lagi. Ayo kita ini jadi orang yang berubah Pak setelah kita siam ini. Nggih, nuwun sewu sih kalau kebiasaan makannya sudah berubah nggih Pak nggih. Biasanya kalau pagi itu jam 6, jam 7 itu sudah sarapan. Tadi panjenengan jam 3:30 itu sudah makan. Kan gitu berubah dari sudut pandang makanannya. Biasanya kalau jam-jam seperti ini nih panjenengan rupanya mungkin jamaah juga bisa di rumah, jamaah mungkin bisa di musola. Alhamdulillah sampai pada hari ini malam 27 ini panjenengan semangat untuk jamaah dalam rangka melaksanakan ibadah berubah. Asalnya jamaahnya biasa, kemudian sekarang bisa jamaah bersama-sama lebih banyak lagi ada di masjid panjenengan ini. Masya Allah. Yang asalnya panjenengan itu rupanya tidak jadi orang yang sabar, maka jadi sabar karena sebab kita dilatih oleh Allah siam itu. Yang asalnya panjenengan itu merasa tidak diawasi Allah, begitu panjenengan siam ini mempunyai akhlak yang baik sehingga kita merasa diawasi Allah di mana saja kapan saja kita merasa diawasi Allah. Jadi apa saja justru kalau kita mempunyai rasa diawasi Allah, maka kita akan jadi orang yang hati-hati dalam hidup ini. Misalnya contoh, seorang pedagang merasa diawasi Allah, maka timbangannya itu pasti timbangan yang baik, yang beres, maksudnya gitu timbangannya. Kalau kita misalnya jadi seorang insinyur yang jujur, yang amanah, seandainya panjenengan jadi hakim yang insya Allah menegakkan keadilan karena merasa diawasi Allah. Kalau seandainya panjenengan itu misalnya jadi suami, ya suami yang amanah, suami yang bertanggung jawab kepada istri. Kalau seandainya ibu-ibu itu jadi istri, merasa jadi istri, maka istri yang taat kepada suami. Itu berubah, akhlaknya jadi berubah. Yang asalnya panjenengan emosian, akhirnya sekarang tidak jadi emosian, sabar. Karena apa? Karena dilatih dengan siam ini. Begitu harapan kita demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu, semoga Allah menganugerahkan training kita di bulan Ramadan ini yang waktunya sudah ditentukan Allah ini, insya Allah akan jadi berubah menjadi orang-orang ini Pak, yang bisa mengendalikan nafsu, sabar, ya, kemudian bisa menetralisir emosi kita, lalu kemudian menjadi orang-orang yang selalu merasa diawasi Allah. Yang asalnya itu tidak baik itu bisa jadi baik, yang asalnya itu kurang tanggung jawab itu bisa jadi tanggung jawab, yang asalnya kita itu tidak amanah jadi amanah. Insya Allah
dengan perubahan kita siam di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini itu bisa menjadi sedikit masukan dan pencerahan untuk kita agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berubah setelah kita melaksanakan siam di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.